dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih karunia yang selalu Kau berikan pada kami. Semoga kami pun dapat turut serta menebarkan kasih dan karunia-Mu kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak-kakak Pia Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak tema biak kita pada minggu ini? Tema biak kita pada minggu ini adalah Yesus yang berbelas kasih. Kakak berharap setelah adik-adik mengikuti kegiatan biak pada minggu ini, adik-adik dapat turut serta meneladan Yesus yang penuh belas kasih. Maka dari itu, marilah kita simak bersama kegiatan biak kita pada minggu ini dari awal hingga akhir bersama dengan Kak Odile, Kak Ningsih, dan Kak Endang. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, adik-adik, setelah kalian tadi melihat video ya tentang orang kusta yang sudah ditahirkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka sekarang ada beberapa pertanyaan. Kalau tadi adik-adik melihat dengan seksama, pasti bisa menjawab pertanyaannya. Yang nomor 1 adalah, apa yang dikatakan orang kusta itu sehingga Yesus tergerak hatinya? Ya, siapa yang bisa jawab? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Yesus terhadap orang kusta tadi? Nah, untuk yang ketiga, pelajaran iman apa yang kita dapat dari cerita orang kusta yang telah disembuhkan Tuhan Yesus tadi? Nah, maka adik-adik, orang kusta itu adalah orang yang mempunyai penyakit menular. Sehingga pada waktu itu, jadi seperti penyakit kulit ya, sehingga pada waktu itu mereka sangat dikucilkan. Jadi orang-orang sekitarnya itu kalau melihat orang kusta pasti menjauh. Nah, seperti keadaan kita sekarang ini yang masih dalam kondisi pandemi COVID ya adik-adik. Orang yang terkena COVID-19 yang terpapar itu dia harus isolasi, jauh dari keluarga, kemudian orang lain tidak boleh menjenguk. Bahkan kalau meninggal itu yang melayat juga tidak banyak. Nah, ini sama seperti keadaan zaman dahulu, pandemi COVID yang sekarang ini. COVID juga termasuk penyakit yang menular. Nah, maka jalan keluarnya adalah kita harus selalu berserah kepada Tuhan Yesus. Kemudian tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan ya. Selama Tuhan berkehendak, Tuhan berkenan, apa yang kita derita, sakit apapun pasti akan disembuhkannya. Apabila orang yang terkena penyakit menular tadi bisa sembuh, nah ini merupakan mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka adik-adik, dengan adanya pandemi ini dan pada waktu itu penyakit kusta yang menular ya, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah kita bisa mendoakan ya, kita bisa membantu, kita bisa menolong saudara-saudara kita yang baru terkena penyakit menular ini. Semoga mereka dapat sabar ya, kemudian mereka akhirnya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kreatif hari ini membuat niat kita untuk Tuhan. Nah, biar niat kita tidak hilang dan kita membuat kreatifnya, siapkan 2 lembar. Kita tumpuk, lalu kita lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita sobek
itu garis tengahnya kita ikuti ya. Tepat di garis tengah. Taruh tengah lagi, ujung tengah lagi. Ujung tengah lagi. Setelah itu kita buka. Untuk likatannya kita paskan ya. Seperti ini. Sama. Jadi seperti ini. Lalu kita cut lagi. Tulang sama seperti ini ya adik-adik. Kita lipat lagi satu kali lagi. Lalu kita lipat pinggirnya ini. Ya. Kita lipat. Jadi seperti ini. Setelah itu kita buat tutupnya seperti ini. Lalu kita gambar. Seperti ini. Ini seperti ini. Nah, ini buat apa? Ini buat tempat penyimpanan niat kita. Nah, cara membuat niat kita lipat dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis seperti ini. Nah, ini contoh kita tulis. Berdoa untuk orang tua. Kita punya niat bagus kan? Kita juga punya niat. Kita harus belajar memberi makanan kita pada teman yang lainnya. Kita juga harus berniat memberi uang atau jajan kita pada orang yang minta-minta. Nah, kita harus punya niat belajar memberi cinta kasih kita kepada siapapun juga, tanpa pilih-pilih.
Setelah niat itu kita simpan sini. Kita tutup lagi. Nah, jadilah tempat untuk kita menyimpan niat kita. Lalu kita bikin doa. Tuhan, ini doaku dan ini niatku. Supaya kita bisa melakukannya, kita minta kuasa sama Tuhan. Sampai di sini kreatif hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi bersama dengan Romo Sony dan juga kakak-kakak pendamping Bia dalam acara sekolah minggu kita. Tadi kita sudah berdoa toh, kita juga sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita juga sudah beraktivitas bersama dengan kakak-kakak, juga kita bernyanyi. Sekarang kita akan akhiri sekolah minggu kita. Kita mohon berkat Tuhan agar kita adik-adik semakin hari semakin mampu untuk membuka hati mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kita melalui orang tua, Tuhan yang berbicara kepada kita melalui kakak-kakak kita, pendamping kita, guru kita. Ayo kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta papa mama juga seluruh keluarga diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.